Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, jadi kita melanjutkan materi tentang ekologi. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem. Oke, jadi pertemuan kali ini saya akan membahas tentang daur biogeokimia. Nah, sebelum kita membahas tentang apa saja yang akan kita pelajari tentang daur biogeokimia, jadi daur biogeokimia adalah daur atau siklus. Jadi ada perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan unsur abiotik. Nah, kita nanti akan mempelajari tentang siklus nitrogen, siklus karbon, dan siklus fosfor. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah daur nitrogen. Di sini saya sudah menggambarkan bagaimana siklus nitrogen. Oke, jadi yang pertama siklus nitrogen atau daur nitrogen. Jadi nitrogen atau biasa ditulis dengan N. Nitrogen merupakan nutrien yang penting bagi tanaman. Atau biasa disebut dengan unsur makro. Jadi unsur makro merupakan si nitrogen ini dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Nah, oke, kita mulai. Jadi yang pertama adalah dari N2 ini. Nah, si N2 ini adalah gas. Ini gas. Jadi dia terdapat di atmosfer dalam jumlah yang banyak. Tadi kan sudah saya jelaskan kalau nitrogen ini dibutuhkan oleh tanaman sebagai unsur makro. Nah, tidak mungkin kan tanaman akan menyerap yang namanya gas. Nah, terus gimana tanaman bisa mendapatkan unsur nitrogen? Nah, makanya di sini ada yang namanya siklus nitrogen. Siklus yang pertama dimulai dari sini. Gas nitrogen yang bebas di udara akan diikat atau saya tuliskan di sini nitrogen fixing. Jadi nitrogen ini diikat oleh bakteri. Nah, saya ulangi. Nitrogen bebas diikat oleh bakteri. Bakteri pengikat nitrogen. Biasanya bakterinya adalah bakteri Nitrosomonas atau bakteri Nitrosococcus. Nah, setelah si nitrogen ini diikat oleh bakteri akan diubah menjadi amonia atau NH3. Nah, si amonia ini akan diubah menjadi ion amonium atau NH4+. Oke, jadi siklus yang pertama dari gas, nitrogen diikat kemudian menjadi amonia. Siklus ini dinamakan daur fiksasi. Oke, tahapan yang pertama adalah yang namanya fiksasi. Fiksasi pengikatan nitrogen bebas di udara diubah menjadi amonia atau NH3. Kemudian NH3 diubah menjadi ion amonium atau NH4+. Nah, kedua senyawa ini, amonia dan amonium itu bersifat toksik terhadap heterotrof. Masih ingat kan, heterotrof adalah kelompok hewan. Jadi, jika kedua senyawa ini terdapat di ekosistem akuatik, jadi kalau berada di
maka kedua ini, amonia dan amonium ini akan bersifat toksik. Maksudnya apa? Jika amonia dan amonium ini dalam jumlah yang banyak di perairan, maka akan menghambat pertumbuhan ikan-ikan yang terdapat di ekosistem akuatik. Ya, terus gimana biar amonia dan amonium ini tidak bersifat toksik? Nah, amonia dan amonium ini akan diubah menjadi nitrit atau NO2-. Nama tahapannya adalah nitrifikasi. Kalau yang ini tadi namanya fiksasi. Nah, tahapan kedua namanya nitrifikasi, perubahan dari amonia menjadi nitrit atau NO2-. Nah, kemudian nitrit ini akan diubah menjadi nitrat. Nama tahapannya apa, Mbak? Kalau gitu, nama tahapannya masih sama, yaitu nitrifikasi. Nah, setelah diubah menjadi ion nitrat, maka ion nitrat ini akan kembali lagi ke atmosfer. Nama tahapannya adalah denitrifikasi. Terus pertanyaannya, kapan tanaman dapat menyerap ion-ion atau nitrogen? Nah, tanaman dapat menyerap si nitrogen ini dari sini yang ada tanda ini adalah namanya ion. Jadi tanaman dapat menyerap ion nitrogen dalam bentuk nitrat, nitrit atau amonium. Jadi saya beri panah merah, panah ke atas. Ini panah-panah merah ini, jadi si autotrof atau tumbuhan menyerap nitrogen dalam bentuk ion. Saya ulangi, ion yang pertama adalah ion nitrat, lalu ion nitrit dan ion amonium. Nah, ketiga ion ini diserap oleh tumbuhan atau autotrof. Oke. Lalu setelah ketiga ion ini diserap oleh yang namanya tumbuhan atau autotrof, kemudian agar terjadi aliran energi, nah yang namanya heterotrof ini kan dia memakan autotrof atau tumbuhan. Nah, maka akan terjadi aliran energi dari autotrof atau dari tumbuhan ke heterotrof atau ke hewan. Nah, agar hewan-hewan yang lain juga dapat nitrogen, maka si heterotrof ini nanti akan dimakan juga oleh sesama heterotrof, gitu ya. Nah, setelah itu gimana siklusnya? Kan tumbuhan dan hewan akan mengeluarkan yang namanya sisa metabolisme. Kalau di hewan akan mengeluarkan sisa metabolisme. Kalau di tumbuhan apa sisanya? Nah, di tumbuhan daun jatuh atau daun yang sudah kering itu juga termasuk sisa. Nah, kalau dari hewan dia berupa sisa metabolisme yang sudah tidak dipergunakan oleh tubuh. Nah, ini dibuang ke sini, saya beri panah. Ini sisa dari autotrof dan sisa dari heterotrof. Nah, terus sisanya ini diapakan lagi? Nah, sisa dari autotrof dan heterotrof akan didekomposisi. Masih ingat kan dekomposisi? Proses pengubahan dari senyawa ini organik menjadi senyawa anorganik. Jadi sisanya ini adalah organik, nanti diubah menjadi anorganik. Nah, siapa yang mengubah sisa metabolisme dari autotrof dan heterotrof? Jadi yang mengubah adalah fungi atau jamur dan bakteri.
Nah, sisa dari autotrof dan heterotrof ini akan diubah menjadi NH3 lagi atau amonia. Jadi dari organik, ini organik menjadi anorganik. Nah, tadi setelah ini dari organik menjadi anorganik atau diubah menjadi NH3 lagi, nah siklusnya muter lagi. Dari amonia diubah menjadi nitrit, diubah menjadi nitrat, nitrat kemudian kembali ke atmosfer. Gitu terus. Jadi nitrogen ini tidak akan habis karena siklusnya terus muter. Nah, gitu ya. Jadi tahapan yang pertama tadi adalah fiksasi. Terus tahapan kedua nitrifikasi. Tahapan ketiga denitrifikasi. Oke, masih ingat ya, kalau fiksasi berarti gas nitrogen diubah menjadi amonia atau amonium, namanya fiksasi. Terus nitrifikasi, nitrifikasi tadi apa? Amonia atau amonium diubah menjadi nitrit atau NO2-. Nah, ini juga dengan bantuan bakteri nitrifikasi. Terus nitrifikasi ada dua tahapan, nitrit kemudian diubah menjadi nitrat atau NO3-. Nah, yang tahapan ketiga denitrifikasi, nitrat kembali lagi ke atmosfer. Nah, ini dia tiga tahapan dari siklus nitrogen. Oke, yang kedua adalah daur karbon atau siklus karbon. Dan bisa tulisan daur. Jadi sebelum kita bahas ke siklusnya, karbon itu kan yang pertama ada yang namanya karbon anorganik. Nah, si karbon anorganik ini nanti akan diubah menjadi C organik. Terus setelah dari anorganik ke organik, nah dari organik ini nanti diubah lagi menjadi anorganik. Jadi gitu siklus karbon. Nah, sekarang kita bahas ke gimana sih siklus karbon itu. Nah, jadi yang pertama adalah CO2 di atmosfer. Ini termasuk apa? Karbon anorganik apa organik? Jadi ini termasuk anorganik. Kenapa anorganik? Karena C-nya cuma satu. Ini C-nya cuma satu, dinamakan karbon anorganik. Dia juga terdapat di atmosfer. Nah, kemudian gimana siklusnya? Nah, si CO2 ini akan dimanfaatkan oleh yang namanya autotrof atau tumbuhan. Nah, CO2 dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk apa? Ingat kan? CO2 dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Jadi CO2 plus ini karbon di atmosfer tadi plus air H2O. Nah, diubah menjadi namanya gula plus oksigen atau O2. Jadi CO2 akan dimanfaatkan oleh autotrof untuk proses fotosintesis. Nah, terus gulanya ini digunakan untuk apa? Gulanya ini akan, masih ingat kan aliran energi pada ekosistem? Gula akan digunakan sebagai yang pertama adalah biomasa dari tumbuhan. Nah, si biomasa ini nanti akan berpindah ke hewan atau heterotrof. Gimana pindahnya? Karena
heterotrof ini akan memakan tumbuhan atau akan memanfaatkan energi yang telah dibuat oleh tumbuhan atau autotrof itu ya. Terus kalau hewan lain pengen mendapatkan biomasa, jadi heterotrof ini akan memakan sesama heterotrof. Jadi yang pertama hewan herbivora memakan tumbuhan, lalu herbivora memakan hewan herbivora. Nah itu, jadi akan terjadi aliran energi. Nah oke, terus setelah digunakan untuk biomasa, yang kedua adalah untuk respirasi. Selain hewan, manusia juga membutuhkan oksigen yang telah atau hasil dari proses fotosintesis. Nah, yang menggunakan oksigen adalah heterotrof, hewan ataupun manusia untuk respirasi. Nah, respirasi akan mengeluarkan CO2 lagi. Nah, ini respirasi akan mengeluarkan CO2 dari heterotrof. Nah, akan kembali lagi ke atmosfer. Nah, itu. Terus, nah sisa ini apa? Nah, seperti siklus nitrogen tadi. Jadi sisa dari si heterotrof ini, sisa metabolisme atau sisa dari autotrof. Terus sisanya ini diapain tadi? Nah, sisanya ini akan didekomposisi. Nah, didekomposisi nanti akan balik lagi ke atmosfer atau kembali ke karbon anorganik. Jadi siklus karbon itu lebih simpel atau lebih gampang daripada siklus nitrogen. Jadi dari karbon di atmosfer digunakan oleh autotrof sebagai fotosintesis. Nah, hasil dari fotosintesis digunakan oleh heterotrof. Terus si heterotrof tadi kan dia digunakan untuk respirasi, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi hasil respirasi tadi atau karbon dioksida tadi kembali lagi ke atmosfer. Gitu. Yang terakhir adalah daur fosfor atau siklus fosfor. Nah, tadi kan kita sudah membahas yang pertama siklus nitrogen, yang kedua adalah siklus karbon. Fosfor atau unsurnya tulis dengan P. Nah, unsur fosfor ini berbeda dengan unsur nitrogen dan karbon. Bedanya apa? Kalau nitrogen dan karbon tadi banyak, jumlahnya melimpah. Nah, dia termasuk senyawa kalau si nitrogen sama karbon ini tadi kan jumlahnya melimpah. Nah, beda dengan fosfor. Nah, kalau fosfor ini dia ada di bebatuan. Nah, atau disebut dengan mineral karena terdapat di bebatuan. Bedanya kalau nitrogen tadi kan dia mulanya ada di atmosfer, karbon juga di atmosfer, lalu terjadi siklus digunakan oleh tumbuhan. Nah, kalau fosfor dia adanya di bebatuan. Nah, gambarnya ini. Ini ya. Ini bebatuan. Si fosfor ini jumlahnya banyak di sini, di bebatuan ini. Terus gimana bisa diserap oleh tumbuhan? Nah, bebatuan ini akan mengalami pelapukan.
bekukan, atau dia juga bisa mengalami yang namanya terkikis. Nah, terkikis oleh apa? Terkikis oleh air atau angin. Nah, gitu ya. Jadi fosfor ini di sini, di bebatuan. Nah, itu lama kelamaan bebatuan ini akan terkikis atau mengalami yang namanya pelapukan. Terus gimana fosfornya nanti bisa sampai ke sini, bisa sampai ke tumbuhan? Jadi setelah mengalami ini pengikisan, ion fosfor akan terbawa oleh air. Nah, ini terbawa oleh air atau terbawa oleh angin atau terbawa oleh air. Nah, kalau terbawa oleh air, dia bisa langsung menyerap ke tanah. Jadi ini ya, tanah. Terbawa oleh air, nanti air akan menyerap di tanah. Oke, jadi di tanah ini maka akan terdapat ion fosfor. Nah, setelah dari tanah, dia akan dipakai oleh tumbuhan. Kan tumbuhan bisa menyerap unsur hara lewat akar ya. Nah, kalau sudah sampai di tanah langsung bisa digunakan oleh tumbuhan karena akarnya bisa langsung menyerap unsur hara. Nah, setelah di tumbuhan ini, jadi di tumbuhan ini sudah ada ion fosfornya hasil penyerapan dari tanah. Nah, seperti siklus sebelumnya, jadi dari tumbuhan ini nanti akan digunakan oleh yang namanya hewan atau heterotrof. Kalau yang ini autotrof. Nah, ion fosfornya ini panahnya ya, ion fosfornya dari tumbuhan nanti akan digunakan oleh yang namanya hewan. Nah, tumbuhan dan hewan pasti akan mengeluarkan yang namanya sisa. Nah, kedua organisme ini nanti akan mengalami yang namanya dekomposisi. Dekomposisi oleh siapa? Ini oleh jamur. Si hewan ini panahnya ke sini, dia mengeluarkan sisa metabolisme. Juga dengan si tumbuhan, dia juga akan menghasilkan sisa berupa apa tadi? Berupa daun-daun yang sudah kering. Gitu ya. Kalau hewan sisa metabolisme, kalau di tumbuhan sisanya adalah dedaunan yang sudah kering, sudah jatuh ke tanah. Nah, itu dinamakan dengan sisa. Nah, sisanya akan dekomposisi oleh yang namanya dekomposer. Contohnya adalah jamur ataupun bakteri. Itu ya. Terus gimana lagi siklusnya? Apa siklusnya berhenti sampai di sini saja? Oke, jadi tadi kan ion P kan sudah banyak tuh di tanah banyak. Nah, dari tanah ini dia akan terbawa ke sungai atau akan terbawa ke laut oleh air, terbawa oleh air. Nah, yang ini kalau dia terbawa ke sungai, nanti ini akan membentuk yang namanya sedimen. Nah, kalau di sungai berarti sedimennya ada di dasar sungai ini gambarnya. Terus kalau di laut, ini dia juga akan membentuk yang namanya sedimen. Nah, ini sedimen. Ini ibaratnya adalah ion fosfor. Dia terbentuk di dasar laut. Kalau sungai terbentuk di dasar sungai. Terus gimana? Kalau siklus kan dia harus kembali lagi ke sini kan. Nah, terus gimana baliknya? Balik lagi ke sini. Jadi ada yang namanya kalau di siklus fosfor namanya peristiwa geologi. Oke, jadi si sedimen ini bisa balik lagi ke atas menunggu yang namanya
proses geologi. Proses geologi. Terus apa itu Mbak proses geologi? Jadi proses geologi ini adalah kalau terjadi gempa. Terus aktivitas vulkanik. Tuh ya, jadi si ion ini, fosfor ini akan balik lagi ke atas kalau ada yang namanya proses geologi. Gitu. Jadi saya ulang lagi tadi fosfor atau mineral. Jadi ini fosfor juga termasuk unsur makro. Sama dengan nitrogen. Jadi dia dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak. Nah, si fosfor ini tadi kan ada di bebatuan. Terus dia terkikis oleh air dan angin. Nah, setelah terbawa oleh air langsung ke tanah, dia akan diserap oleh akar tumbuhan. Nah, dari akar tumbuhan ini nanti akan berpindah ke hewan atau heterotrof. Terus heterotrof dan autotrof akan mengeluarkan yang namanya sisa. Sisa ini nanti akan didekomposisi oleh jamur atau bakteri. Nah, setelah dari sini kan berarti di tanah banyak ion fosfornya kan. Nah, setelah itu dia terbawa oleh air menuju sungai atau bisa langsung ke laut. Ini laut. Nah, yang ini sungai. Nah, kalau di sungai nanti dia akan membentuk sedimen di dasar sungai. Kalau di laut akan membentuk sedimen di dasar laut. Nah, gimana bisa siklusnya bisa berlanjut lagi ke atas atau balik lagi ke bebatuan? Jadi nunggu yang namanya geologikal atau proses geologi dari gempa bumi atau aktivitas vulkanik atau biasanya tabrakan lempeng. Nah, setelah ada yang namanya proses geologi, nanti si ion ini nanti akan kembali lagi ke batuan. Jadi yang namanya siklus itu selalu muter. Dari sini tumbuhan, hewan, terus dekomposisi, lalu balik lagi ke atas. Itu yang namanya siklus. Oke, sampai di sini daur fosfor. Nah, tadi penjelasan dari 3 daur biogeokimia. Yang pertama adalah siklus nitrogen, siklus karbon, dan siklus fosfor. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.